Halo, kembali lagi dengan saya Thomas dari MNC Sekuritas. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah pertama kita yang harus dipersiapkan dalam kita berinvestasi di pasar modal dan juga kita mengenal saham-saham atau investasi di pasar modal. Nah, melanjutkan seri berikutnya kita masih akan membahas tentang pasar modal. Nah, kali ini kita akan bahas tipis-tipis dikit aja ya tentang fundamental, kemudian simulasinya tentang investasi secara fundamental yang baik. Jadi simak terus video ini sampai habis. Nah Sobat MNCers, ada beberapa istilah umum dalam analisa fundamental di perusahaan. Jadi sebagai pencatatan atau analisa fundamental itu harus membandingkan perusahaan dengan bidang usahanya yang sama atau sejenis. Jadi yang pertama adalah perhitungan secara valuasi. Kita menggunakan istilahnya namanya PER atau disingkat Price Earning Ratio. Itu harga saham dibandingkan dengan earning per share. Jadi adalah tingkat pengembalian lamanya perusahaan terhadap modal investor yang membeli saham. Yang kedua ada price to book value. Itu harga saham dibandingkan dengan modal per saham untuk menilai kewajaran harga saham dan mencari saham-saham yang under value atau yang masih murah kita sebutnya. Selanjutnya ada untuk mengukur kesehatan atau kekuatan dari si perusahaan tersebut. Kita menghitungnya dengan menggunakan DER, DER, Debt to Equity Ratio. Jadi hutangnya si perusahaan itu kita bandingkan dengan modal perusahaan. Kemampuan perusahaan itu menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lain itu di tiap kondisi itu seberapa lama sih? Kemudian kita bisa juga menghitung analisanya dengan profitabilitas atau ROE. Kita sebutnya Return on Equity. Jadi laba bersihnya dibandingkan dengan modal perusahaan. Kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba itu sebagai indikator efisiensinya. Lalu ada ROA, Return on Asset. Jadi laba bersihnya dibandingkan dengan total aset perusahaan. Ini merupakan kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai indikator efisiensi. Lalu ada earning per share, itu dividen dibandingkan dengan harga saham. Jadi semakin tinggi nilainya dari tahun ke tahun, kemungkinan besar penjualan dan labanya itu akan naik. Nah, kalau dari sisi investor yang pasti ada dividend yield. Jadi dividennya dibandingkan dengan harga saham itu merupakan indikasi kestabilan laba bersih yang dapat dinikmati oleh investor melalui dividen yang diberikan oleh emiten kepada nasabah atau investor setiap tahunnya. Nah, di sini saya coba mensimulasikan sebuah saham atau emiten yang memiliki fundamental bagus, yaitu saya ambil saja contoh adalah saham perusahaan Telkom. Jadi misalnya kita pada tahun 2000, kita agak sedikit tarik panjang ya, seandainya pada tahun 2000 itu saya memiliki uang 2 juta rupiah. Nah 2 juta rupiah ini seandainya saya belikan ke saham Telkom pada saat itu, yaitu masih seharga 4.350. Satu lot saja, nggak usah banyak-banyak. Satu lot pada tahun 2000 itu masih setara dengan 500 lembar. Jadi uang 2 juta saya belikan satu lot saham Telkom. Saya diamkan saham ini selama bertahun-tahun, tujuannya hanya satu. Saya mau naik haji misalnya. Silakan Anda semua tentukan tujuan Anda berinvestasi. Tujuan saya naik haji, jadi saya sahamnya tidak peduli mau naik, mau turun, saya akan diamkan gitu saja. Jadi kedepannya mau ada stock split, mau ada bagi dividen, saya akan terima semuanya tanpa harus saya lihat untuk pergerakannya. Nah kemudian pada tahun 2022, saham tersebut tidak saya lihat dan tidak saya sentuh sama sekali. Kemudian saya buka portfolio saya. Saya cek, ternyata harga perkembangan dari saham saya itu sudah mencapai 30 juta rupiah. Dari yang awalnya modal saya hanya 2.175.000, berkembang sebesar 1.285% selama 21 tahun. Anda bisa bayangkan, per tahunnya kurang lebih saya bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 58,4%. Itu saya hanya beli satu kali di tahun 2000, kemudian saya lupakan, saya tidak pernah buka-buka aplikasi, kemudian saya tunggu sampai saya membutuhkan uangnya. Nah, itu adalah simulasi dari pergerakan harga saham apabila kita hanya beli satu kali dan kemudian kita lupakan. Bayangkan apabila Anda rutin membeli sahamnya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana multiple atau compounding interest yang bisa Anda dapatkan. Nah, untuk video kali ini sekian dulu sampai di sini. Kita nanti akan bertemu lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di YouTube MSI Sekuritas supaya Anda mendapatkan update mengenai investasi saham. Dan juga jangan lupa untuk download Motion Trade di App Store dan Play Store kalian supaya kalian mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di saham. Saya Thomas Hadibowo dari MSI Sekuritas pamit undur diri. Salam happy cuan dan sehat selalu.